Selamat pagi. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita supaya doa kita betul-betul tertuju sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang hubungan-hubungan lagi. Kemarin dibagikan tentang Yesus adalah sahabat kita. Sekarang kita mau lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana melakukan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang kasih tentunya. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Di firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 6 dikatakan di sini ada kata kasih yang tidak munafik. Berarti ada kasih yang munafik. Nah, kita nggak lakukan hal itu, gereja Tuhan nggak lakukan itu, tapi kasih yang tidak munafik. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang bagaimanakah kasih yang tidak munafik itu? Di 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita mau belajar yang paling besar di antara iman, pengharapan, dan kasih, yaitu kasih. Nggak mudah, tapi kita punya Roh Kudus yang siap menolong kita untuk melakukan. Kita harus belajar otot-otot rohani kita dari yang susu menjadi makanan yang keras. Di firman Tuhan di Matius 23 ayat 27 dan 28 dikatakan gini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Di sini ada contoh yang firman Tuhan katakan tentang orang-orang munafik. Kita bisa belajar dari sini. Bisa melihat apakah kita kasihnya tulus atau munafik. Sedangkan hari ini kita mau belajar tentang kasih yang tulus. Seperti yang Tuhan lakukan, yang tidak munafik itu. Di sini dikatakan di sebelah luar tampaknya benar di mata orang, jadi kelihatannya kayaknya benar, sedangkan dia sedang pakai topeng ya. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudaraku, waktu awal tahun 2003, tema hidup kekristenan kita adalah berdampak, menghasilkan yang positif. Jadi kasihnya adalah kasih yang positif. Apa yang dilakukan oleh gereja Tuhan, oleh kita, di mana tempat kita merasakan kasih yang tulus itu. Jadi kasih itu untuk hidup berdampak ini di sana harus ada tindakan yang bukan kepura-puraan. Jadi satu perbuatan yang nyata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kasihnya yang kita lakukan harus tulus dan bukan kasih yang munafik. Tuhan Yesus adalah sahabat kita karena mempunyai kasih yang tulus dan ikhlas dia lakukan. Kita harus turut seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kasih yang tulus adalah kasih yang tidak punya agenda politik, tidak baik. Jadi betul-betul sempurna, gitu. Betul-betul bukan sesuatu yang dipolitisasi. Pengorbanannya harus nyata. Pada waktu dia menyatakan kasihnya tidak sebatas
kulitnya saja, hanya luarnya saja seperti yang tadi firman katakan, ya, di luarnya kelihatannya bagus tetapi di dalamnya busuk gitu. Mungkin hari ini kita agak keras firman-Nya. Bahasanya mungkin menakutkan. Tidak, saya tidak sedang mengajarkan ketakutan, tetapi gereja Tuhan harus bangkit, berdampak. Kasih yang munafik adalah kasih yang bertopeng. Kasihnya pasti meminta imbalan. Kasihnya menuntut balas budi. Itulah kasih orang munafik. Kasih yang bertopeng kadangkala tidak kelihatan. Kelihatannya fine-fine saja. Hanya Tuhan Allah yang dapat melihat hati kita. Janganlah hal ini terjadi di gereja kita, di rumah tangga kita, di satelit kita, di komsel kita, atau di komunitas kita berada. Doa kita, kunjungan kita kepada orang lain, pertolongan kita atas saudara kita, pelayanan kita, semua didasari kasih yang tulus seperti Allah Bapa memberikan putranya Yesus Kristus. Ada pengorbanan di sana yang nyata jelas sekali. Kasih Bapa sangatlah tulus. Mungkin saja apa yang kita lakukan, kita merasa rugi. Tetapi ingat, semua yang kita lakukan untuk saudara kita atas dasar kasih yang tulus. Apa saja yang kita lakukan karena memenuhi panggilannya, dilakukan dengan kekudusan. Kudus adanya. Kepedulian kita didasarkan oleh kasih yang tulus, bukan karena sekedar pemuas rasa panas kita, atau di sana ada agenda menuntut balas budi atau kebaikan kita. Alasan kita melakukan pertolongan itu karena membawa manfaat. Orang dibangun, dia berdampak, dan orang lain dibangun. Marilah saudaraku, kita siapkan diri kita untuk melakukan kasih yang tulus itu. Di luar sana, di sekitar kita, di rumah kita, di komunitas kita, di sekitar kita. Itu kasih yang tulus itu. Nyaman orang ada di sekitar kita. Kita boleh lakukan seperti Tuhan Yesus melakukannya. Seperti Bapa di surga menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang barang siapa percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Dia lakukan supaya kita boleh selamat. Dan kita lakukan seperti Yesus lakukan. Mari saudaraku, hari ini kita berdoa dengan ketulusan kepada Bapa dan sesama. Mari kita berdoa.